Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Puspita Ais Anggraini, kemudian ada Nina Lovenia dan Melati. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran berbasis internet. Adapun pengertian dari media pembelajaran berbasis internet yaitu menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan menurut Suprapto dan kawan-kawan menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, pengertian media pembelajaran berbasis internet. Internet adalah kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada di seluruh dunia. Internet merupakan kependekan dari Interconnection Networking, yang mana secara harfiah adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Sedangkan pengertian media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran yang menggunakan internet sebagai media dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Jadi, media pembelajaran berbasis internet ini merupakan media pembelajaran yang prakteknya memanfaatkan internet sebagai media penyampai materi, pelajaran, dan berbagai informasi yang dibutuhkan dari guru ke siswa. Media pembelajaran berbasis internet ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Selanjutnya, contoh media pembelajaran berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Adapun beberapa contoh media pembelajaran yang dalam penggunaannya memanfaatkan internet antara lain, yang pertama ada blog, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp, dan website. Selanjutnya, penjelasan mengenai contoh media pembelajaran berbasis internet. Yang pertama ada blog. Blog adalah singkatan dari weblog. Blog adalah jenis situs web yang dikembangkan dan dikelola oleh individu dengan menggunakan perangkat lunak atau software online atau platform host yang sangat mudah untuk pengguna dengan ruang untuk menulis. Blog menampilkan publikasi online instan dan mengajak publik untuk membaca dan memberikan umpan balik sebagai komentar. Pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan oleh blogspot.com. Fitur-fitur yang telah disediakan inilah yang akan dioptimalisasikan agar tercapai tujuan blog sebagai media pembelajaran. Yang kedua ada Facebook. Facebook adalah salah satu situs jejaring sosial yang sudah cukup dikenal dan merupakan situs terbesar untuk saat ini. Hampir semua pengguna internet pasti mengetahui Facebook atau bahkan memiliki akun Facebook. Pemanfaatan Facebook sebagai media pembelajaran adalah dengan memanfaatkan menu grup Facebook yang telah disediakan halaman Facebook. Facebook sebagai virtual class atau kelas maya sudah mulai banyak digunakan saat ini sebagai alternatif pengganti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Pembelajaran di kelas yang berupa tatap muka bisa digantikan sepenuhnya dengan virtual class. Tapi
Antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran yang memanfaatkan virtual kelas dapat dipadukan agar menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga ada WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat banyak digunakan pada masa sekarang atau dewasa ini. Hal ini didukung dengan fakta bahwa pengguna aktif WhatsApp saat ini lebih dari 1 miliar orang. Kegunaan utama dari WhatsApp ini sendiri pada awalnya adalah untuk menghubungkan antara teman dan keluarga. WhatsApp dapat digunakan untuk mengirimkan pesan dan melakukan panggilan secara aman. Kemudian WhatsApp memiliki beberapa fitur, yaitu untuk mengirim pesan, panggilan suara dan video, pesan suara, chat grup, dan membagikan dokumen. Adapun pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan fitur grup WhatsApp yang tersedia di aplikasi WhatsApp, yang mana digunakan untuk membuat virtual class. Inilah yang akan menjadi media pembelajaran nantinya. Selanjutnya yang keempat, yaitu website. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Pemanfaatan website sendiri sebagai media pembelajaran ini sangat mudah. Cukup dengan memberikan alamat-alamat website yang memuat materi pelajaran kepada siswa yang kemudian akan digunakan sebagai sumber materi pelajaran. Adapun beberapa website yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, diantaranya yaitu ada Genius Education, kemudian Kelas Kita, kemudian YouTube, Wikipedia, Kamus Bahasa Indonesia, Edmodo, maupun Moodle. Selanjutnya, situs pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, ada Edukasinet sebagai situs pembelajaran berbasis internet. Edukasinet adalah situs pembelajaran yang menyediakan materi pembelajaran berbasis web interaktif dan menyediakan fasilitas komunikasi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa dengan sumber belajar lainnya. Edukasinet ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh siswa, serta dapat memilih topik pembelajaran secara mandiri. Karena di Edukasinet ini menyediakan fasilitas untuk dapat di-download materi-materi yang ada. Dengan demikian, guru maupun siswa dapat menghemat biaya akses internet karena cukup di-download, semua dapat dijalankan secara offline. Selanjutnya yaitu portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar ini merupakan portal pembelajaran resmi yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diakses. Secara lengkap, Rumah Belajar ini terdiri dari 8 fitur utama, yaitu sumber belajar, buku sekolah elektronik atau BSE, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB atau diklat online, dan kelas maya. Adapun fitur tambahan dari portal Rumah Belajar ini yaitu karya komunitas, karya pendidik, dan karya bahasa sastra. Kemudian yang ketiga ada e-library. E-library merupakan perpustakaan online yang berisikan informasi tentang ilmu pengetahuan. Perpustakaan digital ini bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi yang sudah dipublikasikan dengan tidak terbatasnya informasi terutama sumber belajar yang dapat diakses oleh pelajar dan tenaga pengajar
melalui perpustakaan digital yang nantinya akan berdampak pada proses kegiatan pembelajaran. Baiklah, saya Nina Lopenia akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Puspita. Selanjutnya, situs pembelajaran berbasis internet. Yang pertama, e-learning. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet di jaringan lokal atau internet yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, transmisi, satelit atau komputer. Yang kedua, Google for Education. Google Classroom adalah alat berbasis web gratis yang dikembangkan oleh Google. Di Google Classroom, guru dapat membuat tugas untuk siswa dan juga dapat mengumpulkan tugas dari mereka. Adapun fitur dari Google Classroom ini, pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa serta asisten pengajar di halaman tugas kelas. Mereka dapat berbagi informasi tugas, pernyataan, dan materi. Dengan Google Classroom, pengajar dapat menghemat waktu dan kertas. Mereka dapat membuat kelas, memberikan tugas, berkomunikasi, dan melakukan pengelolaan semuanya di satu tempat. Google Classroom juga menawarkan pengelolaan yang lebih baik. Siswa dapat melihat tugas di halaman tugas di aliran kelas atau di kalender kelas sesuai materi kelas, otomatis disimpan dalam folder Google Drive. Pembelajaran online dan e-learning. Pembelajaran online atau daring adalah perpaduan antara konsep pembelajaran dan internet atau pembelajaran yang menggunakan teknologi internet. Pembelajaran daring menggunakan konsep belajar jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. Contohnya seperti internet, televisi, siaran radio dan video atau audio. Dalam penggunaan internet, khususnya pada pembelajaran daring, dengan memanfaatkan situs web, website adalah sarana yang juga efektif. Hal ini dikarenakan pemanfaatan situs website memiliki fitur-fitur yang mempermudahkan proses pembelajaran. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik e-learning, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya Lextar, Harddisk, Flashdisk, CD-ROM, atau bahan cetak. Yang ketiga, terjadinya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Pembelajaran online dan e-learning pada dasarnya e-learning memiliki 2 tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Dalam pelaksanaan sinkronus training mengharuskan pendidik dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Pendidik memberikan materi pembelajaran dalam bentuk makalah atau slide presentasi dan peserta didik dapat mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun melalui chat window. Sinkronus training merupakan gambaran dari kelas nyata namun bersifat maya virtual.
dan semua peserta didik terhubung melalui internet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Nina Lovenia. Di sini saya akan membahas tentang komponen e-learning. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning atau sistem LMS. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk misalnya multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya, atau text-based content yaitu konten yang berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di Wikipedia dan ilmukomputer.com dan sebagainya. Biasa disimpan dalam Learning Management System atau LMS sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Kemudian selanjutnya yaitu jenis media dan bahan ajar. Karena proses pembelajaran online terjadi melalui jaringan internet, maka bahan ajar yang digunakan juga utamanya adalah yang dikemas dalam format digital yang diunggah ke laman atau situs pembelajaran online yang digunakan. Pada prinsipnya, jenis media dapat dibedakan menjadi media cetak seperti buku, audio seperti kaset audio, sedangkan video seperti video compact disc atau VCD, dan siaran seperti siaran radio dan televisi. Bahan ajar dapat dikemas dalam berbagai media pembelajaran, baik yang bersifat satu arah maupun dua arah. Media pembelajaran satu arah adalah media yang tidak memiliki fitur interaksi bagi penggunanya. Di antaranya adalah buku, termasuk e-book, kaset atau CD audio dan video, siaran televisi, siaran radio, dan bahan ajar berbasis komputer. Sedangkan media pembelajaran dua arah yaitu memiliki fitur yang memungkinkan terjadinya interaksi, seperti konferensi audio atau video, dan siaran langsung TV interaktif. Kemudian selanjutnya yaitu jenis bahan ajar berdasarkan pengembangannya. Dilihat dari proses pengembangannya, bahan ajar pada pembelajaran online setidaknya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan sebagai bahan ajar utuh, dan yang kedua, bahan ajar yang dikembangkan secara kompilasi dari bahan-bahan yang ada. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh berbasis internet. Menurut Munir dan kawan-kawan, menyatakan pembelajaran jarak jauh yakni pada saat proses pembelajaran tidak adanya interaksi secara langsung dalam bentuk tatap muka langsung antara guru dan siswa. Komunikasi berjalan dengan dua arah yang dijembatani oleh media seperti televisi, internet, komputer, video, telepon, radio, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Daryanto dan kawan-kawan menyatakan pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan PJJ adalah pembelajaran dengan memanfaatkan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dalam PJJ, antara guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung. Dengan kata lain, melalui dimungkinkan antara guru dan siswa berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jadi sangat memudahkan proses pembelajaran. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis internet pada masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan dengan menggunakan media internet. Adapun penyampaian materinya yaitu dengan guru menyampaikan atau memberikan materi tugas yang sederhana kepada peserta didik melalui video sederhana dan menarik peserta didik untuk menstimulasi perkembangan anak di rumah. Kegiatan pembelajaran daring dilakukan memberikan pengarahan, bimbingan kepada peserta didik agar aktif dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi.
Guru juga menjelaskan materi dengan video pembelajaran dikirim ke WhatsApp kelas agar dipahami dan mengingatkan orang tua membimbing tugas-tugas yang harus diselesaikan. Untuk desain pembelajarannya sendiri pun, guru didorong mendesain model pembelajaran sederhana dan menarik agar peserta didik tidak bosan. Diwajibkan aktif dalam WhatsApp grup kelas untuk menampung setiap kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik. Untuk evaluasinya, siswa diberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal, membuat sebuah karya, atau mempraktikkan sebuah adegan dalam materi pembelajaran dengan memvideokan tugas tersebut, lalu dikirimkan kepada guru yang bersangkutan. Berbagai karakteristik dan fitur dari e-learning dapat dijadikan pemicu seperti penyesuaian pembelajaran, kemudahan akses, penggunaan perangkat elektronik yang tentunya sudah ditanamkan di konsep nilai karakter di setiap prosesnya. Tentunya hal ini tidak boleh lepas dari peran serta guru atau dosen sebagai admin. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi dan presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.